Bab 2566. Riak kematian. Nick, itu adalah serangga beracun zaman kuno, jangan menyentuhnya, cepat kembali. Yuda Sue berteriak untuk mengingatkannya pada saat ini. Pria yang mengenakan pakaian berwarna hijau juga bereaksi dengan keras, melihat sekelompok Sky Eater yang menelan pedang spiritual di depannya. Raut wajahnya memucat, dia melemparkan gagang pedangnya dengan tiba-tiba, dan buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Karena serangga beracun aneh Erikin dapat menelan roh senjata, jika mereka menghampiri tubuhnya, tubuh Taoisnya akan menjadi lebih rapuh, bukankah itu artinya dirinya akan lenyap dalam sekejap? Benar saja, ratusan Sky Eater, setelah menelan roh pedang spiritual, mereka bergegas terbang menuju pria yang mengenakan pakaian berwarna hijau. Selain itu, di bawah bimbingan Erikin yang disengaja, lintasan penerbangan Sky Eater bergegas menuju area di atasnya. Pria yang mengenakan pakaian berwarna hijau tidak bisa terus melarikan diri menuju laut, dan dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa melarikan diri menuju kedalaman lautan. Oleh karena itu, Erikin meninggalkan Yuda Sue di belakangnya dan mengejar pria itu. Brengsek. Mata Yuda Sue sedikit merah, dia tidak menyangka bahwa keadaan akan berubah menjadi seperti ini. Namun, setelah sekian lama, tidak ada pergerakan di dalam formasi, dan jarak mereka sudah sangat jauh dari dasar laut, mungkin bahayanya telah hilang. Selain itu, pria yang mengenakan pakaian berwarna hijau memiliki hubungan khusus dengannya, jadi dia tidak bisa tidak menyelamatkannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Yuda Sue mengejar Erikin. Erikin bukanlah lawan Yuda Sue, tetapi untuk berurusan dengan pria yang mengenakan pakaian berwarna hijau yang satu lengannya telah dipotong oleh dirinya sendiri sebelumnya dan dikejar oleh Sky Eater, hal ini telah menarik sebagian besar perhatiannya, yang tidak menyusahkannya. Sebuah teknik jari Raja Api jatuh, dan bahu pemuda itu langsung tertusuk, darah menyembur di atas air laut, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan keras. Master Guru, selamatkan aku. Pada saat ini, dia merasa hidupnya terancam. Beraninya kamu menyakiti Nick, kamu sedang mencari kematian. Melihat pria itu terluka parah, tubuh Yuda Sue gemetar dan rongga matanya memerah. Energi hitam memenuhi tubuhnya dan tiba-tiba berakselerasi. Pria yang mengenakan pakaian berwarna hijau hanya mengetahui bahwa dirinya adalah muridnya, dan berpikir bahwa perhatian dan kepeduliannya terhadapnya semuanya berasal dari hubungan guru dan murid. Tetapi dia tidak tahu bahwa Yuda Sue selalu memiliki rahasia di dalam hatinya, dan itu adalah bahwa pihak lain sebenarnya adalah putra kandungnya dan satu-satunya darah dagingnya. Namun karena suatu alasan, mereka hanya bisa berada dalam hubungan guru dan murid. Oleh karena itu, bakat kultivasi pria yang mengenakan pakaian berwarna hijau cukup biasa dalam kultivasi iblis, tetapi dapat dijadikan sebagai inti dari aliansi darah dan dianggap sebagai orang kepercayaan oleh Yuda Sue. Jadi saat melihat darah dagingnya sendiri berada dalam bahaya sekarang, Yuda Sue tiba-tiba merasa cemas. Tentu saja Yuda Sue akan mengejarnya. Melihat adegan ini, Erikin tidak terkejut. Sejak awal, dia telah menemukan bahwa hubungan antara keduanya tidak biasa. Meskipun tidak tahu identitas spesifik antara kedua belah pihak, namun saat mereka berdua bertarung, Yuda Sue mendekati pria yang mengenakan pakaian berwarna hijau dengan sengaja atau tidak sengaja, seolah-olah khawatir pihak lain akan terseret dalam bahaya. Bahkan sebelumnya, di bawah sangkar cahaya peri, Yuda Sue membawa pria itu ke belakang dirinya, dan lebih memilih untuk menanggung bahaya itu sendiri. Jika pria yang mengenakan pakaian berwarna hijau ini tidak cukup penting, sebagai pemimpin aliansi darah, Yuda Sue pasti tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam bahaya, dan harus melindungi orang lain. Karena itu, Erikin sengaja melakukan hal seperti ini untuk menciptakan situasi saat ini. Di bagian belakang, Yuda Sue menggertakkan giginya,
dia tidak berani menyerang Eric Kin dari belakang, khawatir akan menyebabkan Eric Kin didorong lebih dekat ke muridnya oleh dirinya sendiri. Energi hitam mengguncang ruang, Yuda Sue berteriak kecil, dan tubuhnya menghilang seperti hantu. Dia langsung menggunakan teknik rahasia, melangkah keluar, dan muncul di hadapan Eric Kin pada detik berikutnya. Energi hitam melonjak liar di langit, dan Reiki yang tak berujung mengembun menjadi gunung hitam tebal, mengalir ke atas, dan menamparkan Eric Kin dengan keras. Yuda Sue benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan serangan ini. Menerima kekuatan yang seberat gunung ini, Eric Kin mengeluarkan erangan teredam, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan tubuhnya seperti layang-layang dengan garis putus-putus, terus bergerak mundur. Master Guru sangat hebat. Setelah pria yang mengenakan pakaian berwarna hijau diselamatkan, dia juga berteriak dengan penuh semangat. Namun, setelah Yuda Sue menarik napas lega, dia sedikit mengernyit, merasa sedikit aneh. Eric Kin sepertinya terlalu banyak melangkah mundur. Dia telah merasakan kekuatannya sampai batas tertentu, dan sama sekali tidak mungkin dia tidak bisa mengendalikan sosoknya karena dia menyerang dengan kekuatan penuh. Terima kasih telah mendorongku kembali ke tempatku sebelumnya. Selanjutnya, kamu bisa pergi ke jalan kematian bersama dengan anak buahmu. Eric Kin menatap sekeliling dan tersenyum kecil. Raut wajah Yuda Sue tiba-tiba berubah. Begitu suara Eric Kin jatuh, darah keluar, langkah api langit, dan transisi alam semesta meletus secara bersamaan. Air laut yang bergejolak melonjak dan bergegas menuju laut dengan tiba-tiba. Pada saat yang sama, di dasar laut, cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya, seperti bintang, langsung menyala. Kita telah termakan jebakannya, ayo cepat pergi. Merasakan kekuatan mengerikan yang meletus di bagian bawah, rasa krisis hidup dan mati menyelimuti tubuh Yuda Sue dalam sekejap. Yuda Sue sangat marah, benar saja, Eric Kin masih memiliki serangan cadangan, tetapi mereka sudah sangat dekat dengan permukaan laut. Bisakah dampak dasar laut sampai di sini? Menurutnya, hanya ada satu alasan kenapa Eric Kin berani bersaing dengannya di sini, yakni karena mereka telah keluar dari pusat radiasi formasi. Tetapi melihat Eric Kin melarikan diri dengan cepat, bahkan jika Yuda Sue adalah seorang idiot, dia tahu masalah ini tidak sesederhana itu. Yuda Sue meraih pria yang mengenakan pakaian berwarna hijau yang sedang kebingungan dan bergegas naik ke atas. Cahaya meledak dalam sekejap. Cahaya menyebar kemana-mana, dan lebih menyilaukan dari cahaya Reiki sebelumnya. Dan yang membuat jantung Yuda Sue berdegup kencang selanjutnya adalah terdengar raungan yang keras. Seperti suara guntur, suara itu menyebar kemana-mana dalam sekejap, menyebar sejauh ribuan mil. Saat langit runtuh dan bumi tenggelam, di dasar laut, semuanya hancur dan musnah. Di bawah dua serangan sebelumnya, ruangan yang pada awalnya sudah rapuh, kali ini dengan ledakan ribuan roh senjata, akhirnya runtuh dan terbalik. Seperti batu yang jatuh ke dalam air, menyebabkan lingkaran riak, napas keras di udara hampa memancar ke sekeliling. Di mana riak-riak itu lewat, celah-celah padat dan retakan muncul, terus menyebar ke atas, dan terus-menerus mendekati kultivasi iblis yang melarikan diri ke atas. Dalam lubang hitam hampa yang gelap gulita, hisapan tak terbatas dihasilkan, dan pada saat yang sama memperlambat langkah setiap orang untuk melarikan diri demi hidup mereka. Bahkan kekuatan meledak roh senjata, berubah menjadi aliran cahaya Reiki yang bergejolak, terus-menerus menyebar ke sekeliling, dan mengganggu penerbangan semua orang. Tolong, pemimpin. Satu persatu kultivasi iblis menjerit, di bawah dua serangan formasi sebelumnya, Reiki di tubuh mereka benar-benar telah terkuras, dan kecepatannya tidak secepat kecepatan sebelumnya. Setelah dikejar oleh lubang kekosongan di belakangnya, tubuh mereka kemudian dihancurkan menjadi potongan-potongan daging oleh kekosongan, jatuh seperti hujan darah.
Pada saat yang sama, sejumlah besar air laut tertelan ke dalam lubang hitam ini. Permukaan laut runtuh dalam sekejap, membentuk lubang laut dalam yang sangat besar dalam radius 10 mil. Bajingan sialan ini. Melihat anak buahnya di bagian belakang memohon bantuan, yang kemudian semuanya mati satu persatu, hati Yuda Sue meneteskan darah. Di antara orang-orang ini, ada yang merupakan kerabatnya sendiri, serta ada juga kultivator dari aliansi darah. Tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka semua adalah kekuatan tim yang telah dia bangun dengan keras selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, dalam susunan besar jebakan yang dibuat oleh Eric Kin, mereka hampir sepenuhnya musnah. Dan segera, Yuda Sue tidak berani memikirkan hal lain. Karena ruang kosong itu terus menyebar, ia segera sampai di belakang mereka berdua. Bersambung.